Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam giras. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada suasana hari ini kita berjumpa kembali dengan Farouk Abdillah Channel dalam ulas berita hangat. Hangat di suasana hujan yang deras. Tapi kadang-kadang panas juga ya. Memang cuaca memang suka berganti-ganti, cepat berganti. Ada hujan, ada panas, ada angin, ada petir. Waduh, iyalah kehidupan itulah. Takdir Allah yang harus kita lalui, bahwa itulah proses kehidupan yang harus kita lalui hari-hari ini dengan berbagai dinamika kehidupan. Wah, dari urusan unjuk rasa, urusan kelangkaan minyak, sulitnya mencari kehidupan dan segala macamnya. Tahun ujian berat bagi kita semua. Tahun-tahun berat bagi kita di saat pandemi COVID-19 masih merajalela di mana-mana. Banyak beberapa hari ini yang batuk-batuk, panas-panas, kemudian juga yang pilek-pilek. Beberapa hari ini kami juga tidak bisa berbuat apa-apa karena salah satu admin kita terserang juga. Dan memang saya akui bahwa channel ini masih belum sepenuhnya bergerak smooth, bergerak licin karena berbagai faktor yang harus kami perbaiki terus-menerus. Karena dalam rangka nanti untuk menjejakkan kaki pemberitaan yang lebih luas dengan tema-tema yang lebih kuat dan luas. Baik, kawan Farouk Abdillah Channel, hari ini saya mendapatkan informasi yang sebenarnya terjadi pada bulan Januari kemarin, yakni sekitar pada tanggal 21 Januari 2022, tentang sorotan media terhadap Kepolisian Republik Indonesia Polres Sumeneb. Saya dapatkan dari, namanya Jurnal Polisi. Jurnal Polisi juga menuliskan tentang polisi. Wah, seneng. Bagus, 100 untuk Jurnal Polisi.co.id. Saya bacakan ya. Ini berkaitan dengan dugaan suap menyuap. Suap menyuap atau sogok menyogok, atau ya pungutan-pungutan dan segala macamnya. Hot news TNI dan Polri. Wah. Keluarga korban tawar-menawar harga dengan oknum Polsek Arjasa untuk meringankan kasus dugaan narkoba. Waduh, narkoba. Arjasa untuk meringankan. Gimana cara meringankan ya kalau berat? Kalau timbangan itu ya. Kalau satu ringan satu berat ditambahi batu biasanya. Baik. Oknum Polsek Arjasa Sumeneb diduga melakukan tawar-menawar perkara di rumah penyidik dengan pihak keluarga yang diduga tersangka bandar dan pengedar narkoba yang berinisial MZ. Pasalnya MZ ditangkap di rumahnya oleh jajaran Polsek Arjasa Sumeneb beberapa waktu lalu atas dugaan sebagai bandar dan pengedar narkoba. Waduh, ini ya Arjasa memang luar biasa. Saya kerap bertemu dengan kasus-kasus di pengadilan dengan orang-orang Arjasa. Cukup marak di tempat itu dan saya prihatin entah dari mana masuknya. Saya juga jadi bingung sampai anak-anak yang anak SMP, SMA sempat saya menjadi penasihat hukumnya, penasihat mereka. Dan alhamdulillah memang ada kebijakan-kebijakan terhadap siswa ini. Cuma persoalannya kita tidak punya penjara anak. Ini penjara anak tidak punya. Akhirnya dikumpulkan dengan orang-orang dewasa. Ini prihatin dan saya merasakan betapa sedihnya mereka itu, anak-anak itu di bawah umur itu kemudian kumpul dengan para orang tua. Juga di Sumeneb ini ya, keluar sedikit. Tidak ada panti rehabilitasi untuk narkoba. Ini sebenarnya kita harus ada. Para petinggi, para pengusaha yang punya uang lebih barangkali bisa diupayakan untuk ada panti rehabilitasi narkoba
khususnya bagi anak-anak ini. Penting sekali karena anak-anak kalau dikumpulkan dengan orang dewasa, Masya Allah. Baik, saya lanjutkan ya. Menurut pengakuan orang tua MZ, kejadian tersebut sangat membuatnya tidak percaya dan merasa kaget atas apa yang terjadi dan menimpa pada anaknya. Untuk memperjelas hal tersebut, orang tua MZ akhirnya mendatangi rumah salah seorang penyidik yang bertugas di Polsek Arjasa, dan penyidik tersebut membenarkan bahwa MZ ditangkap oleh jajaran kepolisian Polsek Arjasa karena MZ diduga merupakan bandar dan pengedar narkoba. Sontak berita tersebut membuat orang tua MZ merasa terpukul dan merasa sedih atas kejadian yang menimpanya. Dari kejadian tersebut, menurut keterangan orang tua MZ, penyidik menawarkan untuk bisa membantu dan meringankan hukuman MZ dengan merubah pasal. Waduh, pasal yang disangkakan kepada MZ dengan merubah pasal ya, dengan uang sebesar 20 juta rupiah. Masya Allah, 20 juta rupiah, 20 juta. Namun menurut orang tua MZ, dirinya sanggup membayar dengan uang 10 juta. Tapi penyidik tidak menggubrisnya dan malah menyuruh orang tua MZ pulang dan mencari sisanya sebesar 10 juta lagi. Dengan batas waktu diberikan penyidik hanya 3 jam jelasnya. Waduh, Insya Allah. Ya, inilah persoalan-persoalan hukum kita yang kadang sulit kita tebak ya, persoalan-persoalan ini. Sulit kita bayangkan apa yang terjadi sungguhnya. Padahal kita tahu, saya sebagai penasihat hukum, pos bantuan hukum di Kabupaten Sumber ini merasakan begitu banyaknya. Tiap hari hampir 10, 15, bahkan pernah 24 terdakwa dalam kasus tindak narkoba ini. Penyalahgunaan narkoba. Jadi artinya memang sangat banyak di Kabupaten Sumber ini dan hampir menyeluruh di berbagai daerah itu yang ditangkap oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian memang jago dalam menangkap mereka-mereka dan para intelnya tentu saja. BNN-nya juga canggih sehingga untuk menangkap mereka sangat mudah sekali. Harapan saya jangan sampai terjadi seperti ini kalau memang ini suatu pemberitaan yang sumbernya sudah valid. Namun hal ini perlu kita luruskan kembali agar supaya Polsek Kangen segera mengklarifikasi kejadian-kejadian yang muncul di media. Sebab Pak Kapolri sudah memberikan arahan, bahkan ancaman yang berkaitan dengan presisi dan segala macamnya. Ya dah, kepala busuk, kepala ikan yang busuk, dan segala macamnya, agar supaya di tingkat bawah juga seperti yang menjadi amanat Bapak Kapolri. Yuk, barangkali diingat-ingat lagi apa yang diucapkan oleh Bapak Kapolri kita. Silakan simak. Dan mohon maaf, kalau ini tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya yang saya potong. Setuju? Tapi saya yakin rekan-rekan mampu semua untuk melaksanakan, karena ini semua untuk kebaikan, untuk organisasi yang kita cintai. Tadi malam kita dihebohkan lagi karena ada anggota Polsek Pulau Gadung yang aneh-aneh. Masyarakat datang melapor, bukannya dilayani, tapi yang terjadi justru menyakiti hati masyarakat. Ini saya minta Pak Irwasda, Kabid Propam ini, SPK, SPKT ini tolong ditertibkan para Kapolres ini juga ya. Saya minta ini yang Jakarta Timur segera propos, lakukan sidang disiplin, tuntut dia untuk mutasi tour of area, keluar dari Polda Metro Jaya. Saya sayang sama Anda, tapi kalau Anda tidak sayang sama dirimu sendiri, saya akan perlakukan Anda seperti itu. Catat betul ini ya. Ke depan, jika ada anggota yang masih menodai kemurnian profesi, saya minta Kabid Propam dan jajaran tuntut dengan hukuman mutasi tour of area.
Ya, hari ini Kepolisian Republik Indonesia tengah disorot banyak pihak atas kinerjanya. Di satu sisi kita mendapatkan ketegasan dari Pak Kapolri tentang presisi dan kepala ikan busuk. Namun hari ini juga mendapat sorotan yang lain. Seperti yang kita dapatkan hari ini dari koran Tempo. Ya, koran Tempo yang berjudul di dalam editorialnya "Laku Represif Polisi Buzzer" pada tanggal 18 Februari 2022. Ya. Saya bacakan ya. Kritik keras terhadap Kepolisian Republik Indonesia di koran Tempo ini. Editorial: Laku Represif Polisi Buzzer. Upaya membuat kontra narasi di media sosial menunjukkan sikap polisi yang kian represif. Alih-alih menjadi penegak hukum, polisi malah berlaku seperti buzzer bayaran yang menyebar di disinformasi. Tanggal 18 Februari 2022. Polisi kini bermain seperti buzzer penebar disinformasi. Kontra narasi soal Wadas menunjukkan sikap polisi yang kian represif. Belanja untuk aktivitas digital polisi layak dicurigai sebagai bagian dari upaya represi di ranah digital. Wih, garang Tempo ini. Tindakan polisi menyebar disinformasi dan kontra narasi di media sosial sungguh keterlaluan dan jelas-jelas tidak mencerminkan perilaku sebagai penegak hukum. Polisi yang menyebar disinformasi mengancam kebebasan publik untuk berpendapat. Parahnya lagi, hal ini dilakukan untuk menutupi sikap represif polisi terhadap masyarakat, seperti yang terjadi di desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Wah, ini ya. Ini peristiwa Wadas ini ya. Kalau tadi beritanya tentang Arjasa. Nah, ini menunjukkan kian besarnya masalah-masalah yang terjadi di antara kita tentang parahnya keadaan lah. Dan itulah yang saya sekilas baca dari editorial itu. Dan tentu kita berharap Kepolisian Republik Indonesia semakin baik ke belakang, bukan semakin buruk. Saya bacakan terusnya ya. Pelacakan oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network (SafeNet) menemukan bahwa akun media sosial polisi memberi stempel hoax pada informasi tentang penolakan warga desa Wadas atas tambang batu andesit untuk proyek bendungan. Padahal peristiwa tersebut benar-benar adanya dilaporkan oleh media-media yang terpercaya. Polisi bahkan menangguhkan akun Twitter Wadas melawan dan 8 akun polisi bahkan menangguhkan akun Twitter @Wadas melawan dan 8 akun personal yang aktif menyuarakan penolakan warga Wadas. Tak cukup dengan itu, Kepolisian Resor Purworejo kini mempidanakan 3 warga Wadas dengan tuduhan menyebarkan kabar bohong tentang tambang di desanya. Sudah berkali-kali polisi melancarkan kontranarasi seperti dalam kasus Wadas. Pada Oktober tahun lalu, secara membabi buta melawan tagar percuma lapor polisi di Twitter yang mempersoalkan lembeknya penyelidikan kasus pemerkosaan oleh seorang pegawai negeri terhadap anaknya di Luwu, Sulawesi Selatan. Seperti laku para pendengung bayaran, polisi membuat tagar tandingan #polisi sesuai prosedur dan Polri tegas humanis seraya memberi stigma media yang menyebarkan laporan pemerkosaan tersebut dengan cap hoaks. Laku polisi ini sangat ironis. Saat publik membutuhkan pelindungan dan keadilan hukum, mereka malah bertindak sebaliknya. Alih-alih mengungkapkan dan menyebarkan informasi yang benar, polisi malah menjadi agen disinformasi. Ini jelas mengkhawatirkan, apalagi belakangan polisi kian jor-joran membelanjakan anggaran untuk aktivitas di ruang digital. Indonesia Corruption Watch mencatat, polisi mengucurkan anggaran 1,1025 triliun untuk pengadaan perangkat aktivitas digital
di tahun 2017 hingga 2020, salah satunya belanja 97,4 miliar untuk peralatan kontra dan cipta kondisi Badan Intelijen Keamanan. Sulit diterima akal, sulit diterima jika peralatan mahal yang dibeli dengan dana publik itu malah dipakai untuk memata-matai masyarakat, termasuk di media sosial yang kemudian dijadikan dasar untuk mempidanakan siapa saja yang merintis, siapa saja yang kritis terhadap pemerintah. Kondisi ini membuktikan bahwa kekhawatiran publik ihwal polisi virtual yang dibentuk oleh Kepala Kepolisian Jenderal Listio Sigit Prabowo pada awal tahun lalu. Sigit boleh saja mengklaim satuan tersebut dibentuk untuk mengedukasi publik soal aturan main dan di dunia digital, termasuk memberikan pemahaman ihwal undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Kenyataan polisi virtual malah menjadi alat propaganda sekaligus mesin gilas suara publiknya di dunia maya. Mau panjang sekali ini, panjang sekali ini. Semestinya pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat meluruskan tindak tanduk kepolisian yang kian bengkok. Terutama Presiden Jokowi Widodo seharusnya bertindak meskipun disinformasi, kontranasi hingga aksi represif polisi dalam banyak kesempatan justru untuk membungkam kritik terhadap penguasa. Kalau kondisi ini terus terjadi, jangan salahkan publik jika menilai Jokowi sebagai presiden yang anti demokrasi, sebab pada akhirnya perilaku aparat merupakan cerminan pemimpinnya. Sulit berharap polisi menghentikan kesewenang-wenangannya kala pemimpin negara hingga level yang paling tinggi tidak lagi peduli pada demokrasi dan hak asasi manusia. Ikan busuk dari kepalanya, demikian kata pepatah. Ini kritis banget ya. Koran Tempo ini menuliskan di editorialnya, laku represif polisi busar. Koran Tempo tanggal 18 Februari kemarin. Ya. Dan inilah cerita-cerita anak negeri kita ini semuanya dalam situasi yang kadang-kadang membuat kita bertanya-tanya, mungkin juga bingung. Dan narasi-narasi yang muncul di media kadang-kadang membuat kita bertanya-tanya, benarkah seperti itu? Benarkah seperti itu? Namun demikian, kembali pada kasus Polsek Arjasa ya, yang berkaitan dengan penangkapan dan tawar-menawar soal sogok-menyogok perubahan pasal harus segera dijawab oleh pihak-pihak yang berkenan. Artinya mereka dari pihak kepolisian harus segera menjawab, karena ini amat berbahaya jika tidak pernah ditindaklanjuti. Karena di media ini sudah terbeber semuanya apa dan masalah tentang uang 20 juta, tentang bayaran 10 juta, dan diminta karena kurang 10 juta diminta 3 jam waktunya untuk mencari uang 10 juta untuk merubah pasal. Gawat, iya. Ya mudah-mudahan semua pihak menyadari bahwa proses perjalanan hukum di Indonesia ini harus kita plototi, harus kita seriusi, dilihat dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan ke depan polisi lebih baik, ke depan polisi menjadi sahabat kita, dan ke depan polisi menjadi teman baik kita dalam suka dan duka. Tapi dalam penegakan hukum harus dijunjung tinggi, supremasi hukum harus menjadi jalan keluarnya, bukan rembuk-rembukan, bro. Ya. Sekian, terima kasih ulas berita hari ini. Manakala ada kesalahan, saya mohon maaf, tergelincir kata, mohon maaf. Mudah-mudahan Allah segera mengampuni dosa-dosa kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam Giras.